Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hatarfis dengan nomor induk mahasiswa 21030467. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah komunikasi bisnis digital. Materi yang saya akan bahas yaitu keterampilan bisnis digital, yang kedua komunikasi interpersonal dan kelompok, yang ketiga negosiasi bisnis, yang keempat etika dalam komunikasi bisnis, yang kelima teknologi digital dalam komunikasi. Yang pertama ada keterampilan presentasi bisnis. Apa itu keterampilan presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, yaitu pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam dunia bisnis, kegiatan untuk melakukan presentasi dalam suatu event-event penting seperti presentasi atas usulan proyek baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan sejenisnya. Ini bukanlah hal baru. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara langsung atau secara matang, sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Tujuan keterampilan presentasi bisnis ialah seorang presenter atau pembicara yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa atau audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, dan pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Jadi, apa saja persiapan dasar dalam mempresentasikan bisnis? Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa saja yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau dalam kurung image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang akan dipresentasikan dengan baik, maka berikutnya adalah bagaimana seseorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan antara lain whiteboard atau papan tulis, spidol, overhead projector, slide komputer,
televisi dan LCD proyektor. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens Anda. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, maka seseorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens Anda. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, maka seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi tentang siapa sebenarnya audiens yang dia maksud. Sehingga seseorang pembicara dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, maka seseorang pembicara perlu mengenal lebih dekat dengan lingkungan, lokasi, atau tempat di mana seseorang akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seseorang pembicara dan dalam men-setting alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasinya tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana layout untuk audiens, bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens, dan sejenisnya. Penyusunan struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Ini gunanya untuk membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan. Mengulangi poin-poin penting, mengajukan pertanyaan kepada audiens, dan mengundang diskusi. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal dan kelompok? Komunikasi interpersonal dan kelompok ialah interaksi tatap muka baik secara face to face maupun antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat atau akurat. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya. Membahas mengenai komunikasi, manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam definisi tersebut ada 3 unsur, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan, dan maksud atau tujuan. Tujuan komunikasi interpersonal dan kelompok. Yang pertama, tujuan komunikasi interpersonal. Seseorang berkomunikasi dengan orang lain tentu saja mempunyai tujuan tertentu, termasuk di dalamnya komunikasi interpersonal. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal dalam bisnis. Antara lain menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, menumbuhkan motivasi. Yang kedua ada tujuan komunikasi kelompok. Tujuan komunikasi kelompok ini yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan
para anggota kelompok itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama hubungan sosial, yang kedua pendidikan, yang ketiga persuasi, dan yang keempat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir terapi. Klasifikasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa, verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya informal. Yang kedua ada kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau dalam kurung menembus permukaan luar dari kepribadian diri sendiri dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali menggunakan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Materi selanjutnya yaitu negosiasi bisnis. Nah, apa itu negosiasi bisnis? Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Walaupun tidak semua negosiasi selalu ideal, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu semua, negosiasi sesungguhnya untuk mencari titik temu antara dua pihak atau lebih. Tujuan dari negosiasi sebuah bisnis. Yang pertama yaitu memperoleh kesepakatan bersama. Tujuan utama dari proses negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Proses perundingan merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar bisa saling berdiskusi dan melakukan mufakat. Berkat proses ini, kedua belah pihak bisa saling duduk bersama dan melakukan adu argumen. Tujuannya yaitu untuk menyelaraskan permasalahan yang masih abstrak agar tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu mengurangi porsi konflik dan perbedaan. Proses negosiasi terjadi karena adanya masalah yang bersumber dari kedua belah pihak. Permasalahan ini dapat berupa konflik, sengketa, ataupun berbagai kepentingan yang lainnya. Dalam hal ini, masing-masing pihak pastinya memiliki pendapat dan pandangan tersendiri. Untuk mengurangi timbulnya konflik, penting untuk melakukan perundingan guna menyatukan perbedaan pandangan tersebut.
Yang ketiga yaitu mengarah pada tujuan praktis. Ketika kedua kubu yang berkepentingan duduk bersama untuk bernegosiasi, kesempatan ini merupakan jalan yang tepat untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan Apa yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan negosiasi bisnis? Yaitu meriset perusahaan dan lawan bicara. Hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum melakukan negosiasi adalah riset perusahaan yang akan menjadi partner. Pastikan bahwa misi dan kebutuhan perusahaan tersebut sesuai dengan misi dan kebutuhan perusahaan kalian. Selanjutnya, kita perlu melakukan riset terhadap orang yang akan menjadi lawan bicara selama negosiasi berlangsung. Kita bisa melakukan research di berbagai media sosial seperti LinkedIn yang lagi banyak dipakai orang sekarang. Cobalah untuk mencari tahu peran dan pekerjaan para lawan bicara ini di dalam perusahaannya. Yang kedua, ada tentukan hal-hal yang dapat kita kompromikan. Faktanya kita tidak selalu mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Tentukan hal-hal apa saja yang bersedia untuk kita kompromikan. Untuk hal-hal yang tidak terlalu krusial, cobalah untuk bersikap fleksibel. Yang ketiga, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Dalam negosiasi, kemungkinan tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak bisa saja terjadi apabila pihak lain tidak dapat memberikan penawaran yang sesuai dengan kita tawarkan. Kita dapat dengan sopan menghentikan diskusi dan mencari pihak lain untuk membuat kesepakatan. Yang keempat, siapkan alternatif win-win solution. Proses negosiasi umumnya memiliki batas waktu jika tidak ada kesepakatan hingga batas waktu yang telah disepakati. Maka kesepakatan dianggap batal ataupun menambah waktu diskusi lagi. Jika hal ini terjadi, kita bisa menawarkan alternatif kesepakatan lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk materi selanjutnya yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika dalam komunikasi bisnis. Jadi saya akan menjelaskan kata dari etika ini. Berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberi panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan berperilaku bermoral atau tidak bermoral. Jadi etika dalam komunikasi bisnis adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur cara perusahaan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan, karyawan, pesaing, dan pemerintah. Manfaatnya etika dalam bisnis ini adalah sangat penting dalam kita melakukan sebuah bisnis ya. Manfaat ini dengan memiliki sebuah etika tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga. Citra perusahaan bisa menjadi baik tidak adanya citra buruk
dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih kuat atau lebih baik. Contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Salah satu contoh penerapan dari bisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien dengan baik saat rapat atau pertemuan. Menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak bekerja sama. Hal ini juga memberikan suasana bisnis yang yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Agaknya datang ngaret atau telat sama sekali bukan contoh bisnis yang baik. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Kemudian contoh lain yang bisa dicoba untuk diterapkan adalah berdiri saat berkenalan dengan klien. Jangan sampai terkesan terlalu bosi atau terlalu menyantai meski menjadi tuan rumah perusahaan. Sikap sopan santun merupakan budaya ketimuran yang baik diterapkan dalam berbisnis. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ini bisa jadi salah satu pembangun citra yang baik. Selain itu, sudah menjadi keharusan bukan untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosial. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Rapat dan pertemuan bisnis seringkali terjadi di luar kantor, seperti kafe, rumah makan, mal, atau tempat lainnya. Biasakan ketika menjadi tuan rumah yang mengundang untuk selalu tepat dalam membayar tagihan. Jangan sampai mengeluarkan uang karena itu memberikan citra yang kurang baik. Ini adalah materi terakhir yang saya akan jelaskan, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Apa itu teknologi digital dalam komunikasi bisnis? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang terbaca oleh komputer. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mengenal serta mendefinisikan teknologi informasi. Yang kedua, mengerti soal fungsi teknologi informasi dan dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihannya ialah data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk
atau noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker maupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggemarnya atau penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosialisasi secara nyata. Berikut itulah hasil presentasi video presentasi dari komunikasi materi dari mata kuliah komunikasi bisnis digital. Terima kasih untuk sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Oke, saya Arif Hatta Arfis pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.